Saya Edo Bastian Silalahi dari Pendidikan Sejarah B 2019, Universitas Negeri Medan, membuat video pembelajaran animasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Rico Sidik, SPD, MPD, di mana dalam kesempatan ini topik yang akan menjadi pembahasan adalah penyebaran dan aliran-aliran agama Islam di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, ada beberapa teori yang mendasarinya, yaitu satu, teori Arab atau Mekah, yang kedua, teori Gujarat atau India, yang ketiga, teori Persia, yang keempat, teori Cina, dan yang kelima, teori Turki. 1. Teori Arab atau teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini adalah A. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. C. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. 2. Teori Gujarat atau India. Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambai, India. Dasar dari teori ini adalah A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, Eropa. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Snow Hurgonye, W.F. Stutterheim, dan Bernhard H.M. Flecke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan Islam. 3. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia seperti A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suryo. B. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. C. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. D. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. E. Adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Leren adalah nama salah satu pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. 4. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta dan perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kondisi ini dapat dipahami karena selain Islam di Cina datang lebih awal, tak hanya itu juga lebih berkembang. Ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 Guangzhou sudah memiliki masjid Huazinzi
Sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu dan atau interaksi utusan dagang. 5. Teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Burinesen. Menurutnya, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasan yang diajukannya adalah 1. Banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. 2. Kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Di antaranya, 3. Pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah. Yang keempat, tradisi Barzanji populer di Indonesia. Saluran-saluran penyebaran Islam. Adapun saluran-saluran penyebaran Islam yaitu pertama, perdagangan, yang kedua, perkawinan, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, seni budaya, yang kelima, tasawuf, yang keenam, dakwah, dan yang ketujuh, politik. Dalam dakwah sendiri, ada 9 wali yang berperan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, yang juga biasa disebut dengan Wali Songo. Adapun ke-9 wali tersebut adalah 1. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia, dikenal dengan nama Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku. Yang keempat, Sunan Muri atau Raden Umar Said. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Yang keenam, Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Joko Said. Yang kedelapan, Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Bukti-bukti masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Adapun bukti-buktinya adalah yang pertama, berita Cina dari dinasti Tang 674 Masehi. Yang kedua, berita Jepang 749 Masehi. Yang ketiga, batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik 1082 Masehi. Yang keempat, berita Marco Polo dari Venesia, Italia 1292 Masehi. Yang kelima, makam Sultan Malik Al-Saleh 1297 Masehi. Yang keenam, berita dari Mahuan 1416 Masehi. Yang ketujuh, kompleks makam Teralaya di Trawulan Mojokerto 1369, dan yang kedelapan, Suma Oriental karya Tome Pires. Faktor-faktor penyebab Islam dapat berkembang pesat di Indonesia. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat bila ingin masuk Islam. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Yang keempat, sifat masyarakat yang terbuka dan ramah tamah terhadap bangsa lain. Yang kelima, Islam bersifat terbuka dan penyebarannya disesuaikan dengan tradisi dan adat setempat. Yang keenam, ajaran Islam berdampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi orang Islam yang mampu. Yang ketujuh, kemunduran Hindu-Buddha di Nusantara. Aliran Islam yang mayoritas di Indonesia adalah Islam Sunni, dan ada juga sebagian yang menganut Islam Syiah dan Islam Sufi. Untuk organisasi Islam di Indonesia yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah.